Selamat datang di Kudu Channel. Ya, kali ini kita unboxing lagi produknya dari Lenyes. Lenyes. Ya, itu ya. Lenyes. Dan kali ini saya akan unboxing sekaligus review. Produk yang saya beli adalah Lenyes A25 Stereo Hi-Fi Bluetooth 4,2. Oke, sini sudah ditulis Bluetoothnya 4,2, belum Bluetooth 5. Wireless earphone sporty headset, suara bass dan jernih. Wow. Oke, tanpa lama-lama, langsung kita buka saja teman-teman. Kayaknya yang sini deh. Kebalik. Oke. Saya bingung sama boxnya. Nah. Oh, lah gitu. Oh, di sini belahannya teman-teman. Oh, ketutupan jadi gak tahu. Ya udahlah. Yang penting sekarang produknya sudah terbuka, berarti ini dari tokonya seperti ini. Oke, kardus disingkirkan dan di sini masih dibungkus bubble wrap. Kayaknya bisa langsung kita ambil dari samping aja. Iya. Ada yang gemes sama bubble wrap? Ini dia produk kita. Oh, dapat apa ini? Dapat gantungan kunci, teman-teman. Lumayan lah, dapat bonus. Pajang sini ya. Ini dia masih segel dan wireless CSR headset 4,2 2-in-1 connection. CSR itu chipnya, modelnya katanya gitu. Oke, bagian belakang apakah ada spesifikasi? Kecil-kecil tulisannya mana? Saya bacakan. Modelnya Lenyes A25, product name stereo wireless headset. Wireless indication Lenyes A25. Oh, gitu doang. Wireless version versi 4,2. Baterai capacity 60 mAh, 3,7 volt. Charging time 2,5 jam. Listening time 4 jam. Talk time 4,5 jam. Standby time about 70-75 jam. Baterai type rechargeable lithium ion polymer baterai. Wireless connection range 10 meter. Itu yang bebas barrier tulisannya gitu. Wow, ini sekarang dikasih detail. Support agreement headset atau hands-free A2DP VRCP. Oke. Beratnya 21 gram. Hanya itu aja. Kita buka segelnya. Ini produknya kita bongkar. Apa ini? Warranty card. Oh, ada garansinya. Oh ya, link tokonya ada di kolom deskripsi ya, seperti biasa ya. Oke, sebelum kebuka semua, di sini kita dapat bonusnya. Oh, ada dua jenis teman-teman, ear tipsnya atau ini silikonnya kali ya. Ada yang ada hooknya, tuh ada hooknya, dan ada yang tanpa hook. Dan kayaknya lebih tipis ini kayak yang tanpa hook. Yang ini agak tebel. Dan tentu saja jepitan. Oke, ini ada dua jenis. Kemudian di sini ada kabel chargingnya micro USB, pakai karet bukan pakai kawat itu. Pendek saja 20-30 sentian. Wow.
Ini dia, gampang lepasnya, biasanya agak susah. Dan ini ada washing coba nggak ngerti. Oke. Kita baca dulu di sini kalau ada bahasa Inggrisnya. Oh, nih, wireless stereo headset user manual for wireless headset. Skematiknya ada di sini, tombolnya, tombol telepon. Ini tombol yang sendirian ini untuk answer or end calls, play or pause the song. Jadi untuk terima panggilan dan cancel panggilan, tombol ini. Di sini volume atau preview song, ini minus. Kemudian plus di sini untuk volume plus dan next song. Dan di sini ada LED-nya, kecil gini, nggak kelihatan lubangnya ya, kecil banget. Dan lubang mikrofon harusnya ini nih. Oh, di sini ada tulisan Langes-nya. Model wireless ya, made in China. Oke, itu saja. Kita langsung ke review produknya. Bodinya dulu. Oke, dari segi body ini kabelnya kuetiao, kepeng, dan plastik. Plastik agak ada lapisan kayak karet gitu ya, tapi ini modelnya yang disemprot itu teman-teman. Jadi lapisannya ini agak-agak empuk gitu, meskipun ya tetap keras. Cuman suaranya beda kan, yang keras dan yang ada empuknya. Di sini ada right, ada left. Dan berarti ini tadi hanya untuk cover sini. Kalau teman-teman merasa keras hanya pakai ini, sakit, bisa ditambah ini. Mungkin gini ya caranya ya. Apa kebalik kanan kirinya? Soalnya di bajunya ini nggak kelihatan kanan kirinya. Oh, ada nih, ada left-nya juga di sini tuh. Ya, begini sudah dicelanain. Kurang lebih seperti ini, jadinya lebih empuk dan pasti lebih tebel di telinganya. Oke, dari segi body kayaknya sih konstruksinya nggak terlalu kuat, dan aduh kok kayak ada kendor di dalam. Dengar ya teman-teman ya. Tuh. Semoga nggak apa-apa. Di sini untuk colokan ngecasnya. Oke, jadi dari segi body konstruksinya memang nggak terlalu kuat, tapi terlihat cukup mewah dari catnya yang glossy, dan ya kabelnya kuetiao gini. Kemudian kalau dipakai kayaknya sih nyaman. Oke, bagaimana review produknya? Saya tes dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya tes dari Langes ini. Dan dari penggunaan, saya lebih menyukai pakai rubber yang ini, yang ada hooknya ini, karena terasa di sini lebih nyantol aja di telinga, nggak gampang jatuh, nggak longgar, dan ya enak aja jadi di telinga. Mungkin buat teman-teman ada yang nggak suka pakai yang hook seperti ini, ada yang suka cuman yang begini doang dicantolin gitu. Kemudian untuk kenyamanan penggunaan, dia tidak berat. Pegangan di telinganya itu sama sekali nggak berat teman-teman. Jadi mau bergelantungan bagaimana teman-teman sambil ngapa-ngapain itu nggak kerasa gitu. Kemudian pairing dengan smartphone kita cepat banget. Jadi begitu kita sudah pair gitu ya, jadi sudah dikoneksikan dengan smartphone, terus kita disconnect lagi, saat kita mau menyambungkan lagi, connect lagi, itu ini nyala, Bluetooth nyala, tiba-tiba udah pair aja, kita nggak sadar gitu. Dan ada suaranya connected gitu. Nah, atau kalau nyala power on, kalau mati ya power off gitu. Ya ada suara-suaranya kayak gitu. Jadi bukan kode suara tapi ngomong. Jadi pasti lebih mudah dipahami. Nah, itu dari rasanya pakai. Kemudian dari kualitas suaranya bagaimana? Pertama-tama seperti biasa, musik akustik Wonderwall, covernya dari Boys Avenue. Suaranya mengejutkan, kinclong teman-teman,
bersih. Bass treble-nya lebih ke balance. Kemudian picking gitar akustiknya itu jernih banget, dipadu sama keyboard akustik jadi makin merdu. Organ akustiknya itu jadi lebih merdu gitu loh. Rasanya itu untuk eksekusi suara akustik bening banget teman-teman. Mid atau vokalnya itu sedikit ke depan, sedikit aja. Dan tidak ada yang saling tindih di antara semua instrumen, bahkan vokal yang sedikit di depan itu tidak menutupi suara instrumen yang lain. Gitu. Kemudian ya setiap instrumen itu ada di posisinya masing-masing. Suaranya pas, misalnya gitar yang ritmenya itu suaranya ada di bahasa gampangnya itu volume sekian gitu. Kemudian akustiknya itu tidak terlalu keras, melodinya itu tidak terlalu keras atau tidak terlalu pelan, jadi pas banget itu. Komposisinya itu dieksekusinya dengan cantik dan enak. Nah, kalau teman-teman penggemar akustik cover gitu, atau yang nggak cover juga nggak apa-apa, yang penting akustik, ini buat saya cukup direkomendasikan dan bisa jadi pilihan. Itu dari akustik. Kemudian Ed Sheeran, kita masuk pop ya. Ed Sheeran Thinking Out Loud, rasanya balance dan dinamis. Musiknya itu terasa ngalir, high mid low nya nggak saling susul. Setiap paduan instrumennya itu renyah dan empuk teman-teman. Vokalnya memang sedikit dominan dan terasa pas banget. Harmonisasi musiknya itu bikin adem. Rekomen banget nih untuk dengerin pop juga nyaman. Bahkan nggak hanya di lagunya Ed Sheeran, bahkan penyanyi pop yang perempuan misalnya dengerin lagunya Adele gitu juga eksekusi suaranya itu adem gitu teman-teman. Nggak terlalu gendut, nggak terlalu kurus, atau bahasanya nggak wet, nggak dry gitu, pas aja, enak. Itu pop. Kemudian dari dangdut, itu dari seperti biasa Nela Karisma Ditinggal Rabi. Rasanya empuk tapi renyah. Jadi makan roti tapi kerupuk. Gimana itu? Paduan instrumennya itu bikin gemes teman-teman. Pas banget. Jadi blending suara itu tepat. Ketipung dan sulingnya tuh jadi asik banget. Meskipun ini bukan earphone yang mengedepankan bass, tapi paduan bassnya itu buat saya ada di volume yang cocok untuk tipe suara seperti ini. Vokalnya juga dieksekusi dengan pas, karakter penyanyinya bisa keluar dan jadinya ada khasnya gitu teman. Nah itu dari dangdut. Kemudian kita masuk Evener. Nah ini sudah siap-siap mungkin akan kecewa karena dia bukan tipe bass EDM ya. EDM kan kita cari bassnya di musiknya. Nah ternyata tidak mengecewakan teman-teman. Bassnya memang nggak menonjol, tapi cukup mempesona. Bass dan treble itu masih ya cukup seimbang. Paduannya kayak memantul gitu dan cukup crispy, bukan mantul mantap betul ya. Ya memang mantap betul, enak. Jadi kayak bouncy gitu. Ya untuk dengerin EDM masih, meskipun bukan bass yang powerful tapi enak. Kemudian Martin Garrix Animals. Tetap asik dengan musik yang disetting memang untuk bass. Eksekusinya si Langes A25 ini, bassnya itu ada di posisi yang enak gitu. Ada rasa panci-pancinya sedikit. Bukan panci wajan kompor tapi panci yang agak gitu ya, agak rasanya agak ada dem gitu. Itu ada kerasa meskipun tipis. Kemudian selain bass, efek yang lain juga ada di posisi yang pas tanpa saling tindih. Jadi yang posisi yang kemudian ada yang itu tidak saling tindih dan ya blendingnya tepat aja menurut saya. Nah kemudian untuk musik yang bass boosted, treble masih lumayan menantang si bassnya. Kayak dengerin EDM yang nggak di boost bassnya. Jadi ya kayak bass biasa aja gitu. Ya hanya itu saja rasanya ketika yang dengerin yang bass boosted, jadi kurang puas saja dengernya. Itu dari EDM. Berikutnya kita ke metal. Yang pertama Avenged Sevenfold, lagunya Salerosa. Ini agak nyengir waktu saya denger pertamanya.
terasa agak cempreng ya untuk efek metal. Ya, efek gitar metal tuh kan yang tet gitu kan. Itu agak cempreng aja di lagu ini. Karakter vokalnya itu masih asik. Komposisi musik eksekusinya renyah. Cuman ya untuk telinga saya cukup terganggu sama efek gitarnya itu. Detail instrumen lain cukup keren teman-teman. Detail drumnya, gitar ritmenya, akustiknya itu keren semua eksekusinya, bahkan trompetnya juga eksekusinya tepat gitu. Cuman ya itu minusnya ada di efek gitarnya. Sinister Kid itu rasanya agak cempreng aja, mengganggu di telinga. Nah kemudian untuk kita bawa ke metal yang speed ya ada di Carry On. Untuk lagu ini cemprengnya hilang teman-teman, jadi lebih asik. Meski outputnya itu nggak powerful, tapi enak dengernya. Untuk speed bisa dieksekusi tanpa berantakan, cukup rapi. Karakter instrumen juga terasa, begitu juga vokal gitu. Kemudian solo gitar dan drumnya detailnya minta ampun, crispy dan empuk. Tetap ya dengan catatan ini bukan earphone yang powerful gitu. Nah, itu untuk yang speed. Kita tambah lagi speednya dari Dragon Force. Nah ini teman-teman, cukup mengesankan, bisa dieksekusi juga ini dengan rapi, nggak kerasa berantakan sama sekali. Detailnya ya lumayan lah, nggak cempreng sama sekali, dan karakter gitarnya Mas Herman itu mantep keluarnya. Jadi kayak jari-jarinya itu kita bisa mendengarkan, ya bisa agak ngikutin meskipun nggak detail banget karena terlalu kenceng, tapi kita bisa ngikutin nadanya gitu lah. Itu Dragon Force yang speednya seperti itu. Kemudian masih di metal, Disturb the Sound of Silence. Wah ini cukup jempolan lah, dan waktu mendengarnya agak speechless dan bingung mau jelasinnya. Ini suaranya tuh enak meskipun nggak powerful gitu loh teman-teman. Tapi hal yang pasti adalah merindingnya lagu ini terasa. Nah, jadi feel yang mau dibawakan oleh lagu itu bisa dieksekusi atau bisa dikeluarkan dengan baik oleh Langes A25 ini. Itu dari permetalan. Kemudian kita ke orkestra, lebih kompleks lagi. Dan bener teman-teman, wow, komposisi instrumennya mantep. Meski nggak kayak nonton langsung, jadi memang berasa kita sedang menonton video gitu ya. Tapi detail instrumennya tuh terasa jelas. Mau itu yang nada melengking, kayak misalnya yang ya violin nada tinggi atau triangle, maupun yang low seperti misalnya bass petot gitu. Itu detailnya terasa teman-teman. Kemudian ketika dipadu main bareng, mau yang high speed atau low speed, tempo kencang atau tempo pelan gitu maksudnya, itu bebarengan, jadi harmoni orkestranya enak. Ya meskipun memang terasa kita sedang nonton video, bukan nonton kayak di concert hall gitu. Itu dari permusikan. Kemudian kita ke perfilman. Dan astaga teman-teman, ternyata ini juga lumayan eksekusinya. Detail dialognya itu dapat, detail sound effect, detail lingkungan terdengar dengan apik. Meski nggak seperti di bioskop, tapi eksekusinya bagus. Jempolan lah untuk urusan detail-detail, karena di film kan banyak sekali detail-detail dari foley audionya gitu ya. Nah itu terasa, terdengar, oh ada efek ini, oh ada efek itu enak. Itu film. Kemudian untuk bermain game. Nah mungkin ini agak mengecewakan buat teman-teman yang suka main game, karena ada 2 poin. Satu, ini Bluetooth versi 4,2 lagi. Pasti ada delay, meski nggak sampai setengah detik. Sebenarnya delaynya itu sangat tipis banget. Bener-bener tipis gitu loh. Jadi mirip kayak nggak ada delaynya, tapi tetap aja kerasa oh ini ada delaynya gitu. Itu poin satu. Kemudian yang 2 adalah stepnya kurang oke, bahkan terasa agak tipis gitu ya. Ini saya ngetesnya buat main PUBG, dan ya tipis aja, kurang enak mainnya buat saya.
Nah, dan 2 poin itu sudah cukup ya kayaknya untuk kontranya. Jadi yang menyebabkan earphone ini sebenarnya nggak cocok untuk bermain game memang. Meski suara efek-efeknya tuh lumayan bagus kayak flashbang, granat, tembakan, suara teflon, tang gitu. Jadi ya untuk main game memang kurang direkomendasikan tapi masih bisa eksekusi dengan oke. Yang terakhir adalah untuk bertelepon. Nah, ini urusannya sama mikrofon. Jadi suara kita oke lah. Tangkapannya cukup jelas, cukup bersih, meskipun ya namanya earphone yang mikrofonnya digantung, itu pasti ada suara gerusak-gerusuknya pasti. Dan kemudian drivernya, suara lawan bicara jelas, bersih, tidak memiliki sensitivitas yang tinggi tapi terdengar sangat jelas gitu ya, bersih dan nggak ngebas-ngebas banget, nggak treble-treble banget. Jadi mungkin kayak ya kita dengar suara obrolan biasa gitulah, seperti itu. Dan ini dia hasil rekaman dari suaranya. Jadi saya Bluetooth ini saya rekam di HP. Testing, ini hasil suara dari Langes A25. Bagaimana suaranya menurut teman-teman? Nah, itu tadi sedikit unboxing dan review dari produk Langes A25 ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman berbeda, bisa di-share di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi informasi. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.